Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-Islam rahimakumullah. Kali ini saya membawa kitab kembali Nashaihul Ibad untuk maqalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyarata. Dan maqalah yang ke-18 qila diceritakan man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Siapa saja yang meninggalkan dosa maka akan lembut hatinya. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Sehingga ia itu akan dapat menerima nasihat wa yakhsha'u laha, dan orang tersebut itu akan khusyuk kepada Allah. Jadi kalau khusyuk itu apa ya? Khusyuk itu jadi penuh perhatian kita. Jadi untuk makalah yang ke-18 ini yang mengingatkan agar kita sebisa mungkin untuk menjauhi akan larangan-larangan Allah. Ya tentulah kalau kita berbicara manusia, siapa sih manusia yang tidak bisa luput dari dosa? Karena kita bukanlah malaikat. Dan tidak mungkin juga kan seorang manusia terus-menerus melakukan dosa, toh kita bukan syaitan. Tetapi begitulah, ada doa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa la ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah yang membulak-balikan hati kita. Berarti itu menunjukkan bahwa ya manusia itu di dalam tingkat keimanan pun yaitu berbeda-beda. Dan kita kan mengharapkan kepada Allah semakin sisa umur kita ingin ketika nanti kita wafat itu berada di dalam tingkatan keimanan yang paling tinggi derajat kita. Ya berarti kita setiap harinya, setiap waktunya ya harus proses, harus belajar, terus menimba ilmu agama, apa saja yang Allah tidak sukai, apa saja yang Allah tidak ridhoi, sehingga kita belajar sedikit-sedikit untuk menjauhi akan segala larangan Allah. Dan memang itu tidak mudah karena itu adalah suatu proses di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam makalah ini, kalau kita sebisa mungkin, berarti ini menunjukkan bahwa kita itu harus menjadi orang yang sabar ya. Karena ya bagaimana caranya kita harus meninggalkan dosa-dosa, ya caranya ya sabar. Ya kalau nggak sabar ya gimana gitu ya. Ya sabar kan, ketika orang lain jadwal ini misalkan waktu ini harusnya kita jadwal mengaji gitu loh ya. Tetapi ketika kita mau jadwal mengaji, toh tahu-tahu ada temen nih yang ngajak sama kita, nongkrong lah, apalah gitu. Kan itu membutuhkan kesabaran kan. Harusnya pada saat ini adalah waktu aku ngaji gitu kan. Itu kan butuh kita kesabaran. Misalkan kita tahu teman-teman yang mau ngajak nongkrong sama kita itu, kita tahu banget bahwa akan melakukan suatu hal maksiat. Maaf ya misalkan ya sedikit mabuk atau bagaimana gitu. Sedangkan kita sedang mau menuju ke dalam taubat nih. Kita pengen cari tahu dulu ilmunya nih, bagaimana nih cara taubat diterima oleh Allah ya. Tentu kan kita dengan ilmu gitu. Kan itu perang dalam hati kita. Ya mau tidak mau ya kita harus sabar. Seperti itu. Apapun itu kuncinya ya ada di dalam kesabaran hati kita. Dan kesabaran itu ya semuanya harus berdasarkan landas ilmu agama. Seperti itu. Nah kalau kita dengan berusaha sedikit-sedikit meninggalkan dosa, apa yang akan kita dapatkan? Maka yang akan kita dapatkan akan lembutlah hati kita. Artinya lembut hati kita ketika kita mendapatkan mau'idhah, suatu ilmu, suatu pepatah dari siapapun itu, tidak melihat siapapun itu yang memberikan mau'idhah, yang memberikan pepatah, maka itu akan mudah sekali masuk ke dalam hati sanubari kita. Seperti itu. Jadi ketika kita menerima ilmu, mudah aja gitu, ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Karena kalau saya baca di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa al-ilmu an-nur, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu ya enggak bisa mudah begitu saja diterima oleh seseorang. Ibaratkan gini, kalau misalkan kita bercermin gitu, maka akan tampak ada bayangan muka kita.
Tetapi kalau coba kita bayangkan, kalau cermin itu misalkan kita dicat gitu ya menggunakan warna hitam seluruhnya, apakah cermin tersebut akan ada nampak bayangan kepada diri kita? Gak akan ada. Karena cermin itunya gelap. Dan yang menggelapkan itu adalah apa? Dan yang menggelapkan itu adalah dosa-dosa kita. Sehingga ya meskipun kita bercermin, yang gak ada efek ke dalam hati kita. Itu dikarenakan apa? Gak bisa masuk ke dalam hati kita dikarenakan saking banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti itu. Tapi ketika ada seseorang yang bercermin, yang mana cerminnya bersih, ya akan pantul, akan terlihat diri kita. Begitulah ilmu. Jadi kenapa orang, mungkin kita sering mendengar ada istilah, orang ini kok pinter, tetapi akhlakul karimahnya buruk. Seperti itu. Orang ini tidak terlalu cerdas, tetapi akhlakul karimahnya yang begitu baik. Itu menunjukkan bahwa memang kecerdasan, kepintaran itu bukan menjadi suatu tujuan utama. Tetapi apa? Perubahan dari kecerdasan, kepintaran tersebut yang berubah menjadi akhlakul karimah yang baik. Karena itu adalah yang memang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk merubah akhlakul karimah kita menjadi akhlakul karimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Maka di dalam kitab ta'lim pun kalau misalkan seseorang manusia di dalam 40 hari kita tidak mendengarkan mau'izah ataupun pepatah satu kali pun, maka itu bisa menjadikan roin hati kita. Artinya roin itu adalah hati kitanya itu berkarat lah, ibarat besi itu berkarat, jadi nyucinya aja susah banget gitu, karena udah berkarat. Begitu juga, jadi ingat nih, bagi orang yang nggak biasa ngaji, kalau nggak ngaji itu khawatir nanti hatinya tuh susah sekali menerima mau'izah. Dan yang kedua ya inilah, orang yang terlalu banyak dosa itu akan sukar sekali hatinya untuk menerima ilmu. Jadi di makalah yang ke-18 ini mengingatkan kepada kita, jadilah orang yang sabar untuk menuntut ilmu, ilmunya kita manfaatkan, jauhkan dosa-dosa dari kita berikhtiar sedikit-sedikit, nanti apa yang akan kita dapatkan yaitu kelembutan hati kita. Ini sebetulnya makalah yang ke-18 ini referensinya sangat panjang sekali ya. Mohon maaf ya jika ngajinya agak panjang. Kemudian waman tarakal harama, dan siapa saja yang meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apa saja? Ya misalkan fil mat'umi, kita meninggalkan makanan yang diharamkan oleh Allah, wal malbusi, kita meninggalkan menggunakan pakaian yang diharamkan oleh Allah, wa ghairihima, dan lain-lainnya deh selain dari itu. Wa akalal halala saffat fikratuhu, dan kita itu memakan segala sesuatu yang halal, maka saffat fikratuhu, maka itu akan menjernihkan loh terhadap pikiran kita. Jadi untuk yang selanjutnya kita itu diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Kalau yang barusan harus meninggalkan sesuatu yang sifatnya dosa. Sekarang harus meninggalkan sesuatu yang mana ya sama-sama aja sih ya. Sesuatu yang diharamkan, misalkan ini sih nanti berhubungannya terhadap suatu rizki ataupun suatu kasab yang kita cari. Ya karena kita makan, kita menggunakan pakaian, kita menggunakan kendaraan, begitu ya, kita rumah dinaungi, semuanya itulah dari uang. Uangnya kita cari. Berarti kita berkasab sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita berkasab dari sesuatu hal yang diharamkan, maka ya hasil uangnya, hasil ujung-ujungnya ya haram nantinya. Gitu ya. Misalkan kita mencari uang dari rezeki yang haram, dari pekerjaan yang haram. Seperti itu. Ya nanti hasilnya ya haram. Ataupun pekerjaannya ya halal, tetapi di dalamnya ada sesuatu hal yang syubhat, ada sesuatu modal pergolangan yang menggunakan uang riba misalkan, makanya nanti hasilnya juga bagaimana? Ya hasilnya juga ya haram-haram lagi juga. Berarti itu nanti gimana dong uangnya? Ya uangnya kurang berkah. Kita belikan makanan untuk anak kita, untuk istri kita,
Kita belikan pakaian, kita belikan kendaraan, kita belikan rumah keseharian yang sudah menjadi darah daging kepada tubuh kita. Sedangkan kita mengharapkan bahwa anak kita ingin menjadi anak yang solih-solihah. Kita mengharapkan agar istri kita menjadi solihah. Ya bagaimana bisa? Toh kita memberikan rizki kepada anak istri kita dengan rizki yang haram. Mau berkah gimana? Seperti itu. Ya, berarti di sini juga kita membutuhkan apa lagi coba? Ya apalagi kalau bukan sabar. Membutuhkan lagi kesabaran. Selain membutuhkan kesabaran, kesabaran itu berlandaskan dari ilmu. Dari ilmu kita mengetahui kalau kita mau melakukan sesuatu hal apapun itu, ingat tujuan awalnya kita untuk apa? Berarti itu kan, yang kita ingat dulu tujuan awal kitanya untuk apa? Kita menikah, tujuan awalnya apa? Ibadah atau gimana? Kalau tujuan awalnya kita untuk ala ibadah, ingin menjalin keluarga yang benar-benar penuh dengan rahmat ridha Allah dunia akhirat, sebagaimana beratnya rintangan di dalam rumah tangga, insya Allah akan kokoh kuat. Karena suami istri ini bertujuannya ibadah, lurus tujuannya. Seperti itu. Apapun itu, kita diberikan amanah oleh Allah, kita akhirnya punya anak. Tujuannya apa nih? Mau diarahkan kemana nih anak kita? Kan yang mengarahkan mungkin ibu bapaknya. Sehingga itu kan kembali kepada tujuan awal. Begitu juga dalam kehidupan. Sang suaminya mencari kerja. Sang istrinya juga misalkan mencari kerja. Tujuannya untuk apa? Istri kita kerja untuk apa? Suami kita kerja untuk apa? Nanti hasil uangnya mau dibagaimanakan? Itu kan kembali kepada tujuan awal. Kalau tujuan awalnya saya itu adalah mencari nafkah untuk mencari rahmat ridho Allah, ya akan menjadi keberkahan. Kalau niat awalnya hanya semata-mata untuk ingin kesenangan, ya kesenangan aja yang akan kita dapatkan. Kalau tujuannya semata-mata kesenangan, orang itu sudah tidak melihat mana sesuatu hal yang halal dan gak akan melihat sesuatu hal yang haram. Tetapi kalau ini orang yang berkasab, bertujuan ingin mendapatkan ridho Allah, tidak mungkin orang ini awal mula dia melakukan kasab, ada sesuatu hal yang haram masuk ke dalam hal tersebut. Karena kan tujuannya udah ibadah. Sehingga hal ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan ilmu, dan tujuan awal niatnya karena apa. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan ini bisa difahami ya dengan apa yang saya maksudkan ini. Maka hikmahnya apa yang akan kita dapatkan? Maka hikmatnya sofat fikratuhu. Maka pikiran kita itu akan jernih. Karena kan di makalah yang sebelumnya, di dalam makalah yang ke-17, bahwa orang yang paling beruntung itu siapa? Yaitu orang yang mana akalnya itu dijadikan oleh dirinya itu sebagai pemimpin. Sedangkan orang yang paling merugi adalah hawa nafsunya yang dijadikan ia pemimpin. Maka kalau kita sudah bisa melakukan hal ini, maka akan jernihlah pikirannya. Maka pikirannya akan menjadikan pemimpin di dalam hidupnya. Seperti itu. Jernih dari pikiran apa? Di sini ada dilanjutkan. Ala masnu'atillahi ta'ala dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Saya bacakan aja deh biar gak terlalu panjang. Jadi akan jernih pikiran kita bisa bertafakur akan segala ciptaan-ciptaan yang Allah buat, menunjukkan atas segala kekuasaannya Allah, yang mana Allah menghidupkan makhluk setelah mati. Ya kan? Itu semua tidak lepas dari kekuasaannya Allah. Ya kita sekarang hidup, besok kita akan mati. Sementara sifatnya mati kita itu, besoknya kita hidupkan lagi. Setelah yaumul qiyamah seluruh manusia, bukankah itu adalah tanda kekuasaannya Allah? Nah, orang yang hatinya enggak, pikirannya itu enggak jernih, enggak sampai itu pikirannya ke sana. Yang bisa berpikir ini adalah bagi orang-orang yang hatinya jernih, yang mana makanannya, pakaiannya, segalanya itu sesuatu hal yang halal, tidak tercampuri sesuatu hal yang diharamkan. Wadzalika bi an ta'ammala bi fikrihi, hal itu dilakukan dengan cara memikirkan. Watadabburi, kemudian dia itu bisa merenungkan bi'aklihi, dengan akalnya. Annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahmi faja'alaha alaqatan thumma madghatan thumma khalaqa minha lahman
wa 'adhman wa 'uruqan wa a'saban wa syaqqa laha sam'an wa basaran wa a'dha'an. Hati yang pikirannya bersih, yang pikirannya jernih, orang tersebut akan bisa meluangkan waktu. Karena jangankan untuk tadabbur, untuk meluangkan waktunya aja itu udah susah. Karena ya saking sibuknya orang, untuk tafakur aja, untuk tadabbur aja susah. Karena saking sibuknya keseharian. Akan apa? Sibuk ya menyibukkan diri hawa nafsu kita. Sehingga rasa-rasanya itu susah kita untuk bertafakur, untuk bertadabbur. Ya. Nah, orang ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk bertafakur, untuk bertadabbur, dan orang ini bisa loh bertadabbur akan kekuasaannya Allah. Dia berpikir, akalnya berpikir, Masya Allah, kekuasaannya Allah, kita ini dijadikan oleh Allah. Sebetulnya kita ini adalah makhluk yang begitu hina, dari air nutfah sehingga berubah, ya kan? Sehingga berubah di dalam rahim menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Dari daging dijadikannya tulang, dijadikannya urat, dijadikannya syaraf-saraf, sehingga menumbuh perkembangannya. Sehingga normallah pendengarannya, penglihatannya, anggota tubuhnya. Siapa? Ya kita, manusia. Sebagaimana hebatnya, ada gak yang bisa menciptakan manusia? Tidak ada. Nah, kita tafakuri hal itu. Apakah kita pernah bertafakur? Jadi tafakur itu sebetulnya tadabbur, tafakur itu gak perlu jauh-jauh. Kita lihat diri aja, kita sendiri itu udah tafakur yang begitu sangat banyak sekali sehingga kita menjadi orang yang lebih banyak bersyukur sama Allah. Tsumma sahala al-khuruja lil janini min batni ummihi wa alhamahu irtida'a ath-thadyi wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin thumma ambata lahu al-asnan. Kemudian bayi yang ada di dalam kandungannya sama Allah itu mudah dikeluarkan dari perut ibunya. Ya. Kalau kita berpikir terkadang logika kita kok bisa ya keluar gitu dari perut gitu ya. Ada sesosok manusia yang diberikan oleh Allah ruh. Sehingga Allah mengilhaminya. Bayi tersebut udah paham dengan sendirinya. Gak perlu diajarin sama ibunya. Udah paham itu bayi bisa melumat susu dari sang ibunya. Kemudian Allah menjadikan pembentukan tanpa dia mempunyai gigi, ya kan? Kemudian menumbuhkan gigi perlahan-perlahan terhadap diri kita. Summa asqataha wa azalaha 'inda 7 sinina thumma a'adaha marratan ukhra. Kemudian Allah itu mencopot gigi-gigi anak tersebut biasanya pada umur 7 tahun, ya kan? Kemudian Allah ganti mengembalikannya pada kali yang lain. Kemudian Allah mengganti anak tersebut dengan gigi-gigi yang baru. Itu dikarenakan ada hikmahnya dan fungsi-fungsi tertentu. Itu udah tafakurin lagi nih untuk kita. Tafakur lagi nih untuk diri kita. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kabirin wa min syababin ila haramin wa min sihhatin ila saqamin wa ja'alal 'abda kulla yawmin yanamu wa yastayqidhu. Kemudian Allah menjadikan keadaan seorang hamba itu terus bertambahnya usia, bertambahnya waktu, kita tuh terus mengalami perubahan yang tanpa kita sadari. Dan perubahan-perubahan itu tidak terlepas atas rizki Allah. Mau rizkinya susah, mau rizkinya gampang, ada aja setiap hari kita rizkinya. Sehingga tanpa kita sadari kita tumbuh semakin dewasa, semakin besar. Kalau kita hitung-hitung udah berapa rizki yang Allah berikan kalau kita hitung dengan nominal uang. Masya Allah, Allah yang mengurus seluruh makhluk di muka bumi ini. Dari kecil tanpa kita sadari semakin dewasa. Dari muda kita ke tua. Dari sehat ke sakit, dari sakit kembali lagi ke sehat. Dari kita setiap hari bisa mengalami tidur wa yastayqidhu dan juga terjaga.
Itu setiap harinya kan bisa kita tafakuri akan tanda kekuasaan Maha Agungnya Allah. Wa kadzalika, dan demikian juga, apalagi yang bisa kita tafakuri di dalam fisik tubuh kita ini. Syu'uruhu, rambut-rambutnya, rambut kita. Wa adfaruhu, kuku-kuku kita. Kullama saqata minha, setiap kali ada yang copot gitu ya, rambutnya, kukunya, raja'a ila makana, maka akan kembali tumbuh ke keadaan semula ya. Kuku kita potong, tumbuh lagi. Kuku kita potong, tumbuh lagi. Kok bisa tumbuh? Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menumbuhkan. Wa kadzalikal lailu wan naharu, apakah kita suka lihat setiap harinya, malam dan juga siang? Yatanawwabani, semuanya kan saling bergantian. Rapih bergantinya. Dari pagi ke siang, dari siang ke malam, rapih bergantiannya. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar. Ya kan? Setiap kali pergi salah satunya maka akan datang lagi yang lainnya. Wa kadzalika syamsu, demikian juga Allah menciptakan matahari. Wal qamaru, Allah menciptakan bulan. Wan nujumu, Allah menciptakan bintang-bintang. Was sahabu, Allah menciptakan awan. Wal mataru, Allah menciptakan hujan. Kulluha, masing-masingnya itu taji'u, selalu datang. Wa tadhhabu, dan selalu pergi. Setiap hari kita melihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat awan, datang pergi saling berganti. Semuanya itu mengandung hikmah bagi kita orang yang selalu berpikir akan kekuasaan Allah. Karena semuanya itu adalah hikmahnya, manfaatnya bisa kita rasakan, bisa kita gunakan. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang benar-benar bisa bersyukur kepada Allah bahwa secara hakikatnya seluruhnya itu adalah Allah berikan, rezeki itu adalah untuk diri kita. Coba satu hari aja nggak ada matahari, mau gimana? Ya, satu hari aja nggak ada bulan, mau gimana? Satu hari aja. Masya Allah. Wa tadhhabu wa kadzalikal qamaru, demikian juga bulan, yanmahiku kulla syahrin, ia selalu sirna setiap bulannya. Tsumma yatakamalu tsumma yanmahiku, kemudian sempurna, kemudian sirna kembali. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamari haitsu yudhhabu ad-da'u minha tsumma ya'udu. Begitu juga kan, kadang kita menemui ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, di mana selalu menghilang cahayanya gitu ya, kemudian kembali lagi datang. Ini maksudnya adalah kata ulama menulis ini begitu banyak sekali hal yang bisa kita tadaburi, yang bisa kita tafakuri. Wa kadzalikal ardu, demikian juga bumi, takunu yabisatan, keadaannya itu gersang ini bumi. Tsumma yunbitullahu fihan nabata, kemudian Allah menumbuhkan di atasnya segala macam tumbuhan. Tsumma yudhibu minha, kemudian membuatnya hilang. Fata'uda yabisatan tsumma tambutu marratan ba'da ukhra, lalu bumi itu kembali menjadi gersang, kemudian tumbuh kembali berulang kali. Ya kan? Kita mencocok tanam, mau padi lah, mau buah-buahan, mau sayur-sayuran, kita panen, gersang lagi, tumbuh lagi. Jadi lagi makanan untuk kita, panen lagi. Secara hakikatnya kalau bukan Allah yang memberikan, ya lantas dari siapa? Semua kebaikan itu yang Allah berikan, ya kalau bukan dari Allah, ya dari siapa? Secara hakikatnya Allah yang memberikan semua rizkinya itu. Falladzi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim fil ardi. Sesuatu yang mampu melakukan semua hal itu adalah zat yang maha mampu menghidupkan semua yang mati setelah kepunahan mereka di muka bumi ini. Fa'alal abdi ayyukthiral fikra fi dzalika hatta yaqwa imanuhu bil ba'thi ba'dal mauti wa ya'lama anna Allah yab'athuhu wa yujazihi bi a'malihi. Karena itu seorang hamba, makanya kita di sini dikatakan yukthiral fikra. Usahakanlah kita itu banyak memikirkan fi dzalik, mengenai hal-hal tersebut.
banyak tafakur, banyak tadabur, agar kita menjadi orang yang selalu bisa bersyukur. Karena apa? Yaqwa imanuhu, hingga imannya itu, kalau kita sering tafakur, kita sering tadabur agar tanda kekuasaan Allah, hikmahnya apa? Hikmahnya keimanan kita itu akan semakin kuat kepada Allah. Dengan apa? Bil ba'thi, semakin yakin, semakin mantap, semakin iman akan adanya hari kebangkitan, ba'dal mauti, setelah kematian. Saya mencari rizki yang begitu banyak melimpah. Ingat, besok hari kita akan meninggal. Kalau tujuan kita mencari rizkinya enggak baik, ya udah celaka. Nanti ada hisaban nanti di akhirat. Kalau kita sekarang sama Allah diberi titipan anak kita tidak benar-benar dijaga yang baik, kita mengarahkan anaknya hanya mencari rizki aja tanpa dibekali ilmu agama, ya udah, anak kita ya akan melaknat kita nanti di akhirat, yang bukan anak yang bisa menyelamatkan kita. Jadi ingat bahwa kita yakin tambah iman, kita yakin akan meninggal, setelah meninggal akan ada akhirat yang mana di sana penuh dengan hisaban. Wa ya'lama anna Allah yab'atsuhu, dan ia harus meyakini bahwa Allah itu akan membangkitkannya, akan membalas, wa yujazihi bi'amalihi, akan membalas segala amal perbuatan kita. Fa'ala qadri quwwati imanihi, berdasarkan ukuran kekuatan imannya. Bidzalika, terhadap hal tersebut, yajtahidu, maka orang itu nantinya akan berijtihad. Artinya berijtihad, akan bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya itu, fi ta'ati, di dalam menjalani ketaatannya, wajtina bil mukhalifati lisyar'i, dan menjauhi segala hal yang bertentangan dengan syariat. Ya kalau misalkan keimanan kita setiap hari dikarenakan kita bisa bertafakur, bertadabur. Tetapi ingat ya, bertafakur dan bertadabur pun itu harus berlandaskan ilmu agama. Apapun itu tetap yang berlandaskan itu harus sesuai dengan ilmunya. Di sini adalah tafakur, tadabur yang berlandaskan ilmu sekali lagi. Maka kan keimanan kita akan semakin kuat nih sama Allah. Karena keimanan kita akan semakin kuat sama Allah, kita akan mengingat bahwa sesudahnya kehidupan ini akan ada kematian, akan ada akhirat yang akan menunggu kita hari hisaban itu, dihisab, dihitung sama Allah. Tergantung amal kita yang kita buat ketika di muka bumi ini. Dan semuanya itu hikmahnya apa? Hikmahnya kita itu akan menjadi orang yang benar-benar sekali berijtihad, bersungguh-sungguh. Kalau kita bisa benar-benar bersungguh-sungguh, insya Allah sama Allah itu akan dimudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini memang untuk makalah yang ke-18 ini referensinya agak cukup panjang. Mungkin saya tidak bisa menerangkan, membahas yang lebih jauhnya lagi ya, dikarenakan takut terlalu makan waktu. Mudah-mudahan sedikit satu makalah yang saya kaji bagi orang yang benar-benar membutuhkannya ilmu ini, sehingga Allah memberikan hidayah taufik bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.